Kegiatan bertani adalah skill dasar dalam hal bertahan hidup. Meski di dalam kondisi apapun, pekerjaan bercocok tanam akan selalu ada di muka bumi ini selama kita ada. Hal itulah mengapa edukasi pertanian menjadi kurikulum setiap bangsa. Meskipun bersifat kolektif, namun negara yang besar akan memprioritaskan pertanian untuk keberlangsungan kehidupan dan masa depan sebuah negara. Dalam sebuah manuskrip disebutkan bahwa budidaya mempunyai 4 komponen utama yang harus menjadi faham dan tahapan yang berseri saat melakukan budidaya. Sebelum bicara panen atau buah, maka harus mengenal pohon yang sebagai tempat singgah buah itu sendiri. Yang itu pun juga berasal dari biji buah itu sendiri. Yang tentunya semua tanaman di bumi ini adalah tanah sebagai pijakan juga bereproduksi. Tanah merupakan sebuah tempat sebagai media ekosistem di dalamnya, di mana sumber makanan tanaman ditentukan berkembang tidaknya ekosistem tanah berjalan. Alam menyediakan 78% lebih nitrogen bebas sebagai sumber makanan bakteri serta mineral ikut di dalamnya, sehingga memberi pemahaman bahwa bumi tercipta sudah sangat lengkap beserta sistemnya. Kendala muncul sehingga petani berupaya membenahi siklus yang terjadi akibat kesepakatan perubahan pertanian modern yang sangat minim edukasi pada saat aplikasinya, sehingga meninggalkan cerita panjang yang berujung pengkerdilan peluang dunia pertanian dilirik oleh generasi muda sebagai peluang kerja yang menjanjikan. Terlepas dari keadaan yang ada rumusan sederhana untuk memulai mengenal seperti apa bumi bekerja, yaitu menjaganya, stop merusak, dan berbuat yang berdampak pada kematian ekosistem tanah. Lanjutan dari setelahnya adalah memberikan biomasa meliputi apapun hasil bumi dan karbon sisa hasil pembakaran limbah pertanian secara bertahap. Maka akan bisa dilihat dari apa yang diupayakan. Jika rumput ilalang adalah sistem menjaga kehidupan tanah yang tandus, dia akan tumbuh. Maka saat diolah secara sederhana seperti hal di atas, akan menumbuhkan rumput-rumput yang lain sebagai alat baca bahwa kehidupan ekosistem tanah mulai tertata. Jika sudah menumbuhkan tanaman atau rumput yang hanya berdaun, berbunga, dan berbuah, maka unsur hara makro sebagai nutrisi pokok tanaman bisa dimulai diganti dengan apa yang petani akan budidayakan. Tanpa harus dengan hasil laboratorium, bisa dibaca kehidupan tanah meliputi bakteri fotosintesis sebagai awal proses ekosistem, sebagai sumber makanan dibantu dengan jamur mikoriza dan bakteri pengurai lainnya. Maka menambahkan tanaman leguminosa di keliling lahan sudah bisa dipastikan budidaya akan berjalan bertahap dan normal sesuai porsinya, yang harapannya ekosistem yang dijaga akan mendekati sistem ekosistem bumi yang sudah sempurna.